setiap yang bernafas memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami saat ini untuk mendengarkan perenungan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema menjadi serupa dengan Dia. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab 1 Timotius 6, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Berikut adalah firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 19. Pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, setiap orang percaya memahami bahwa mengikuti Kristus berarti berjalan mengikuti jejaknya. Namun seringkali kita tidak menyadari bahwa perjalanan itu bukan hanya tentang moralitas atau disiplin rohani. Allah sedang membentuk sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia sedang memulihkan kembali gambarnya di dalam diri kita. Keserupaan dengan Kristus, conformity to Christ, bukan sekedar istilah rohani, tetapi proses yang nyata yang menyentuh cara kita berpikir, merasakan, dan memberikan respons terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Termasuk cara kita memperlakukan uang, menggunakan waktu, dan merespons setiap kesempatan untuk memberi. Ketika Paulus menulis kepada Timotius, ia berbicara kepada seorang anak rohani yang ia kasihi. Ia seperti seorang ayah yang melihat anaknya berjalan di tengah kota yang sibuk di antara banyak tawaran yang bisa menjerat. Karena itulah dia berkata, "Tetapi engkau, hai manusia Allah." Perkataan itu seperti meletakkan tangan di pundak Timotius. Paulus sedang mengingatkan identitasnya. Ia bukan hanya seorang pemimpin muda, bukan hanya gembala jemaat. Ia adalah milik Allah. Dan panggilan itulah yang harus menentukan seluruh cara hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, identitas selalu mendahului perilaku. Kita menjadi defensif, kikir, atau takut memberi, seringkali karena kita lupa siapa kita. Kita bertindak seolah hidup ini harus kita jalani sendiri. Kita memegang erat apa yang ada di dalam tangan kita, karena kita mengira kalau kita melepaskan sedikit saja, kita akan jatuh ke dalam kekurangan. Tetapi di dalam Injil, Allah menunjukkan wajahnya sebagai Bapa yang menyediakan dengan limpah. Dan bila kita sungguh tahu bahwa kita anaknya, hati yang kikir menjadi sebuah hal yang tidak akan terjadi. Paulus mengarahkan Timotius untuk menjauhi cinta uang,
dan mengejar apa yang mencerminkan karakter Kristus. Ia menyebut keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini bukan daftar kebajikan yang berdiri sendiri. Semua ini adalah sifat-sifat Yesus. Ketika seseorang tinggal di dalam Dia, Roh Kudus menumbuhkan buah yang sama. Maka panggilan untuk meninggalkan sikap miskin rohani bukan sekadar perintah moral. Itu bagian dari pembentukan karakter Kristus di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada satu alasan mengapa Paulus begitu serius menekankan hal ini. Dia tahu bahwa cinta uang dan dorongan untuk mengamankan diri adalah godaan yang selalu datang. Dia bisa menyelinap tanpa kita sadari. Di permukaan, cinta uang dapat terlihat seperti sikap hati-hati. Sikap pelit bisa kelihatan seperti perencanaan keuangan yang matang. Namun di balik itu tersembunyi ketidakpercayaan kepada Allah. Dan itulah yang Paulus ingin bongkar. Dia ingin umat Allah hidup bebas dari rasa takut yang tidak perlu, bebas dari ilusi bahwa kekayaan adalah pelindung, bebas dari pikiran bahwa kita harus mempertahankan hidup ini dengan kekuatan sendiri. Paulus kemudian berbicara tentang pertandingan iman. Ia tahu bahwa hidup seperti Kristus bukan perjalanan yang tanpa hambatan. Ada pergumulan, ada kejatuhan, ada masa-masa kita kembali terpikat oleh keamanan duniawi. Namun ketika ia menyebut Kristus yang memberikan kesaksian di hadapan Pontius Pilatus, Paulus seperti sedang menegakkan kembali pandangan Timotius. Ia mengajak Timotius menatap wajah Tuhan yang tidak pernah mempertahankan diri. Kristus berdiri di hadapan Pilatus tanpa mencari perlindungan manusia. Ia tidak memanggil bala tentara surga. Ia tidak menimbun kuasa untuk menyelamatkan diri. Ia menyerahkan diri kepada kehendak Bapa. Disitulah letak dasarnya. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus yang memberi dirinya. Kalau Dia rela melepaskan segalanya demi kita, bagaimana mungkin kita tetap menggenggam hal-hal kecil dengan ketakutan, seakan hidup ini ada dalam kendali kita. Hidup yang dipimpin kedagingan adalah hidup yang menjadi seteru dengan Allah. Paulus juga tidak melarang kekayaan. Ia tidak berkata bahwa memiliki kekayaan itu dosa. Yang ia serang adalah menjadikan kekayaan sebagai berhala. Ia berkata agar mereka tidak menaruh harap pada kekayaan yang tidak pasti. Ketidakpastian itu selalu menjadi dosa tersembunyi dalam hasrat manusia. Kita mencari rasa aman dari apa yang tampak. Kita ingin mengumpulkan lebih banyak bukan karena kita memang butuh, tetapi karena cemas kalau suatu hari kita tidak cukup. Tetapi Allah ingin setiap orang percaya hidup berbeda. Ia memanggil kita untuk menaruh harap pada Dia yang memberi dengan limpah. Hal ini membuat seluruh cara pandang kita berubah. Kita mulai melihat bahwa sifat menimbun itu bukan karakter kerajaan Allah. Kerajaan Allah dibangun di atas kasih dan pemberian diri. Maka tidak pantas bagi ahli waris kerajaan untuk hidup dengan hati yang kikir. Tidak pantas bagi kita untuk menahan berkat seakan Tuhan tidak sanggup memenuhi apa yang kita butuhkan. Ketika seseorang memberi dari hati yang percaya, ia sedang membangun dasar bagi kehidupan yang akan datang. Ada nilai kekekalan yang tertanam di dalam setiap tindakan memberi. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa harta yang disimpan di surga tidak akan pernah rusak atau hilang. Dengan kata lain, kemurahan hati adalah bagian dari perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menjadi serupa dengan Kristus bukan sekedar persoalan karakter. Ini adalah persoalan iman. Orang yang percaya kepada Bapa hanya akan berani melepaskan apa yang menggenggam hatinya. Orang yang hidup dalam anugerah akan tahu bahwa kasih selalu melimpah bagi mereka yang membuka tangan untuk memberkati orang lain. Dalam setiap langkah iman, kita sedang dibentuk menjadi serupa dengan Dia yang telah memberikan dirinya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau memanggil kami bukan hanya untuk hidup yang baik, tetapi untuk dibentuk menjadi serupa dengan Kristus melalui cara kami berpikir, merasakan, menggunakan waktu, mengelola kepercayaan yang Tuhan sudah berikan, dan memberi dengan hati yang tulus. Tolonglah kami ya Tuhan, jauhkan kami dari cinta uang yang menipu dan dari kecenderungan mencari rasa aman di luar Engkau.
Dan tuntunlah kami untuk mengejar keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan, karakter yang lahir dari roh-Mu di dalam kami. Ajarlah kami memegang perintah-Mu dengan setia, bertanding dalam iman dengan tekun, dan menaruh harap hanya kepada Engkau yang memberi segala sesuatu dengan limpah. Bentuklah kami menjadi umat yang murah hati, yang berani membuka tangan karena kami percaya bahwa Engkaulah Bapa yang memelihara, agar hidup kami memancarkan Kristus dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.